Pentala Hari Krishna menjadi salah satu dari 2 pecatur India yang tersisa pada lanjutan Piala Dunia Catur tahun 2025. Di babak keempat, Hari Krishna berhasil menaklukkan pecatur Swedia Nils Grandelius. Hari Krishna memulai dengan E4, setelah E5 dan kuda F3, Grandelius memilih kuda C6. Kemudian pembukaan Italia terjadi. Grandelius bertahan dengan pertahanan 2 kuda, maka D3 memperkuat pion, gajah siap untuk menyerang. Oleh karena itu, Grandelius memainkan langkah profilaksis H6. Dengan demikian, kuda ataupun gajah tidak bisa menempati petak G5. Hari Krishna merespon dengan dorongan pion C3. Setelah itu D6, gajah siap keluar. Hari Krishna rokade amankan raja. Kemudian A6, persiapan dorongan pion B5. Maka Hari Krishna menjawab dengan A4, mencegah laju pion. Setelah itu Nils Grandelius mendorong pion G6, siap untuk mengimbangkan gajah dengan cara fianchetto. Permainan kemudian berlanjut. Pentala Hari Krishna mendorong pion B4, memulai badai pion pada sayap menteri. Setelah gajah fianchetto, kuda BD2, rokade, lalu gajah A3. Benteng kemudian ke petak E8, lalu pion B5. Di sini, Nils Grandelius mainkan kuda serang gajah, maka gajah mundur, kemudian B6, memperkuat posisi kuda. Dari posisi ini, Pentala Hari Krishna menempatkan bentengnya di petak E1, coba untuk aktivasi perwira. Setelah itu, kuda D mundur, manuver ke petak B7. Lalu, Hari Krishna mainkan gajah B4, memancing pion-pion hitam untuk menyerang gajah. Tapi, Grandelius memilih untuk menyerbu gajah. Gajah makan gajah, benteng makan gajah. Setelah itu, pion ke petak D4, menciptakan polemik pada petak center. Nils Grandelius mainkan menteri D7, persiapan untuk menyusun benteng nantinya. Merespon hal ini, Hari Krishna tempatkan menteri di petak E2. Setelah itu, Grandelius serang gajah. Gajah mundur A3. Kemudian, Nils Grandelius membuat kesalahan. Langkah terbaik adalah menyusun benteng. Tapi, dia memilih pion makan pion. Setelah pion makan pion, maka Hari Krishna mengontrol petak center dengan 2 pionnya. Di posisi ini, Nils Grandelius menempatkan benteng A di petak E8, shadowing pada menteri. Oleh karena itu, menteri langsung menghindar. Kemudian, manuver kuda ke petak D8. Di langkah selanjutnya, Hari Krishna aktifkan benteng A ke petak G1. Setelah benteng mundur ke petak E7, Hari Krishna mendorong pion D5. Kuda hitam tidak berdaya. Di posisi ini, Nils Grandelius aktifkan kuda yang lain ke petak K5, berniat untuk masuk ke petak F4. Maka pion G3 langsung didorong, mencegah kuda masuk. Di langkah selanjutnya, manuver kuda ke petak B7 adalah langkah terbaik untuk hitam. Akan tetapi, langkah tidak akurat menteri G4 yang dipilih oleh hitam. Dengan langkah ini, Nils Grandelius siap menempatkan kudanya di petak F4. Merespon ancaman ini, Hari Krishna tempatkan menteri di petak C4, membiarkan kuda masuk. Apabila hal itu terjadi, maka ada balasan E5. Kuda terancam. Gajah bisa makan pion. Setelah itu, kuda makan gajah, benteng makan kuda, benteng makan benteng, lalu pion makan benteng. Kemudian pion usir menteri. Setelah kuda skat, raja G2, menteri mundur F5. Bukti sangat unggul. Di posisi ini,
langkah terbaik untuk hitam adalah dorongan pion F6. Itu adalah langkah terbaik menurut engine. Namun, Nils Grandelius kembali mainkan langkah tidak akurat. Benteng D7. Hare Krishna langsung mendobrak dengan E5, mengadu menteri. Menteri makan menteri, kuda makan menteri. Setelah pion makan pion, Hare Krishna mendorong pion D6. Di posisi ini, Grandelius coba untuk memainkan counter attack pion E4. Namun selanjutnya Hare Krishna memainkan langkah brilian. Silakan pause sejenak dan temukan langkah brilian dari pentala Hare Krishna. Kalau kalian berhasil temukan langkah kuda C ke petak E5, maka selamat. Inilah langkah brilian itu. Apabila gajah makan kuda, maka kuda makan gajah, serang benteng. Setelah benteng makan kuda, pion makan pion, selangkah lagi akan promosi. Setelah benteng makan pion, benteng makan benteng. Putih unggul jumlah benteng. Apabila di posisi ini benteng ke petak C5, maka gajah makan benteng. Benteng bisa makan pion, tapi selanjutnya gajah makan pion. Lagi-lagi, putih unggul secara kualitas. Oleh karena itu, di posisi ini, Nils Grandelius terpaksa memukul pion dengan benteng. Kemudian, gajah makan benteng, pion makan gajah, dan kuda mundur C4. Menekan kedua pion. Tentu saja, pion tidak bisa makan kuda karena benteng hitam akan jatuh. Maka dari itu, manuver kuda ke petak B7 dipilih, memberikan penjagaan pada pion. Selanjutnya, kuda makan pion. Kuda kemudian ke petak C5, tapi kuda D2 membiarkan pokin terjadi. Di posisi ini, Hare Krishna memukul pion. Nils Grandelius mengambil benteng, tapi Hare Krishna punya langkah tempo. Benteng C8, skak. Dan cukup sampai di sini. Nils Grandelius akhirnya menyerah. Karena setelah langkah terbaik gajah mundur F8, maka kuda makan benteng. Hitam kalah secara kualitas. Putih masih punya benteng dan juga pion bebas yang siap melaju menuju peta promosi. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Salam, Gears Unasumus.